Salam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat-sahabat Jesus Life, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hari ini kita semua ada di dalam keadaan baik, dan saya percaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan, dan kita semua ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan satu kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kita di hari ini untuk kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kita boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pada hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau mempersiapkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami, dan kami rindu kebenaran firman Tuhan melawat kami, kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah jawaban bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua yang akan mendengar dan bahkan akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan tuntun kami semua masuk dalam kebenaran firman-Mu dan sikapkan rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti dan memahami di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sahabat-sahabat Jesus Life, dimanapun kita berada, pada hari ini saya akan sedikit mengulangi khotbah-khotbah beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua dan segenap umat Israel yang terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan janji itu telah digenapi oleh Tuhan ya dalam perjalanan Yosua menuju ke tanah perjanjian, dan setiap janji Tuhan itu Tuhan memenuhinya, Tuhan menggenapinya di dalam kehidupan mereka. Dan juga firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak khawatir tentang hidup kita, karena Tuhan menjadi penjamin di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, atau kita akan belajar bersama-sama bagaimana selanjutnya mereka ada di dalam tanah perjanjian, atau setelah mereka menduduki tanah perjanjian, apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya di tanah perjanjian. Apakah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, atau ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada ujian yang sedang mereka alami pada waktu itu. Dan saya rindu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama pada kesempatan ini di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita Hakim-Hakim pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
lalu mengikuti Allah lain atau ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Ia menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya memberikan tema yaitu akibat ketidaktaatan bangsa Israel setelah mereka menduduki tanah perjanjian. Tadi saya sudah singgung tentang bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan berjanji untuk menuntun, menyertai, bahkan Tuhan berjalan di depan mereka. Seperti tadi saya sudah singgung di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 dan 8, peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Tuhan berjanji kepada Yosua dan Tuhan berjanji juga kepada segenap umat Israel bahwa Tuhan akan menghalaukan musuh-musuh di depan mereka. Tuhan akan berjalan di depan mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan janji itu telah digenapi di dalam Yosua pasal 21 ayat yang 43 dan ayat yang sampai dengan 45, bahwa setiap janji yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel, semuanya digenapi oleh Tuhan. Nah, pada waktu mereka masuk ke tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua, dan mereka ada di sana, mereka menikmati benar berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mereka hidup dalam ketenangan, mereka hidup dalam kejayaan, mereka hidup di dalam kelimpahan Tuhan, karena janji Tuhan telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Namun pertanyaannya, apakah ketika mereka ada di tanah perjanjian, apakah mereka tidak lagi mengalami masalah? Apakah mereka tidak ada lagi tantangan? Apakah mereka bebas dari persoalan dalam kehidupan mereka? Tidak. Firman Tuhan memberikan keterangan kepada kita bahwa pada waktu mereka menduduki tanah perjanjian itu, mereka masuk dan mereka menikmati, tetapi ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang mereka alami di sana. Karena mereka tidak membasmi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahwa harus membasmi semua para penduduk yang ada di Kanaan pada waktu itu. Nah, ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin pada waktu kita mau memulai sesuatu pekerjaan atau usaha dalam kehidupan kita, hampir setiap saat mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada waktu kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan karena kita mau memulai sebuah pekerjaan atau sebuah usaha yang kita rindukan, boleh kita kerjakan dengan baik. Nah, pada waktu kita berdoa dan doa kita itu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan oleh Tuhan permintaan kita, maka seringkali bahwa ketika kita sudah mulai diberkati oleh Tuhan, dan kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kita yang waktu sebelum kita memulai usaha, kita berdoa setiap waktu, tetapi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita tidak lagi berdoa setiap waktu. Mungkin 1 minggu 1 kali, mungkin 1 bulan 1 kali, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kesalahan kita sebagai orang percaya. Sebenarnya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita makin antusias, punya hubungan, membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Nah, satu contoh yang baik
yang harus kita belajar dari bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah menuntun mereka, membawa mereka masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka sudah menikmatinya, mereka sudah menikmati kemakmuran, mereka sudah menikmati kejayaan, mereka sudah menikmati berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka lupa Tuhan. Nah, kita melihat bahwa di dalam ayat kebenaran firman Tuhan tadi, dia berkata bahwa setelah generasi Yosua itu meninggal, ada generasi baru. Generasi baru ini adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, kekristenan itu berbicara tentang mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita hanya tahu Tuhan saja, lalu kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa saja. Supaya kekristenan kita menjadi luar biasa, ketika kita tahu tentang Tuhan, kita juga mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubah hidup kita. Ia akan memulihkan kehidupan kita. Dan kita punya semakin hari semakin kita cinta dengan Tuhan. Contoh seperti Rasul Paulus, ketika dia belum mengenal Tuhan secara pribadi, dia adalah orang yang suka menganiaya, menangkap orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi itu mengubah hidupnya. Yang dulu kehidupan yang tidak baik, dia menjadi seorang yang baik, lalu dia melakukan pelayanannya dengan luar biasa karena dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Nah, generasi setelah Yosua ini, mereka tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dibawa ke pemimpinan Yosua, mereka mengalami masa kejayaan. Mereka diberkati dengan luar biasa. Tetapi setelah generasi Yosua meninggal, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi hidup di dalam apa yang Tuhan mau, tetapi mereka mengikuti kemauan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hal itu membawa kepada sebuah konsekuensi yang serius. Akibatnya fatal di dalam kehidupan mereka. Kita melihat bahwa ayat dari pasal 2 Hakim-Hakim ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dan seterusnya, di mana mereka melupakan Tuhan, lalu ada banyak hal yang Tuhan lakukan bagi mereka, yaitu Tuhan sendiri melawan mereka. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam berkat Tuhan, ketika kita sudah hidup dalam kelimpahan Tuhan, jangan kita lupa terhadap Tuhan, atau jangan kita mulai jauh dari Tuhan karena berkat-berkat itu. Justru sebenarnya ketika kita diberkati oleh Tuhan, semakin antusias lagi kita punya hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sampai hidup kita benar-benar ada di dalam satu kehidupan yang diberkati di dalam kelimpahan Tuhan. Nah, kita belajar dari kehidupan, atau kita belajar daripada bangsa Israel. Ketika mereka dalam kejayaan, mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka dalam kelimpahan, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka hidup semau mereka saja. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Mereka mengalami banyak masalah. Mereka banyak mengalami tantangan. Mereka diperangi oleh musuh-musuh mereka yang ada di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu, ketidaktaatan bisa membawa kita kepada sebuah hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar dari kisah tentang bangsa Israel setelah mereka menduduki bangsa Israel, dan bagaimana ketidaktaatan mereka membawa penderitaan dan penghukuman bagi mereka. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberkati mereka. Padahal Tuhan supaya mereka hidup di dalam kelimpahan Tuhan, tetapi karena akibat mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan penghukuman atas kehidupan mereka. Poin pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-10, ketidaktaatan dimulai
dari melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Saudara, melupakan Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa mendatangkan kutuk atas hidup kita. Melupakan Tuhan dari kehidupan kita artinya kita sendiri yang menghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, ada angkatan lain, dan ini adalah sebuah kesalahan sebenarnya dari generasi yang sebelumnya. Mungkin mereka menceritakan tentang Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah mereka alami Yosua dan orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin mereka hanya sekedar menceritakan kepada mereka, tidak menuntun generasi berikutnya untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nah, ini pelajaran penting bagi kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus. Kita sebagai orang tua, kita punya anak mungkin, kita punya keturunan, kita punya generasi-generasi di bawah kita, dan harus kita menceritakan kebaikan Tuhan, tidak hanya sekedar menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Kita juga harus menuntun mereka untuk mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Dan kesalahan yang dialami oleh bangsa Israel generasi Yosua, mungkin mereka menceritakan bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan ikut serta dalam memerangi setiap musuh-musuh di depan mereka. Hanya sekedar mencerita dan tidak menuntun mereka untuk mengenal pribadi, mengenal sungguh-sungguh pribadi Tuhan di dalam generasi itu. Dan akibatnya mereka hanya sekedar tahu, mereka hanya sekedar mendengar cerita, tetapi tidak mengalami atau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau kekristenan ini tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan, kekristenan hanya tinggal sebuah kekristenan. Kekristenan harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itulah pengalaman pribadi, itulah yang akan mengubah kita, mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah seluruh kehidupan kita, supaya semakin hari semakin cinta kita dengan Tuhan. Kalau tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara, kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hari Minggu kita pergi gereja, kita ikut persekutuan, mungkin secara agamawi kita setia sekali. Tetapi saudara, itu akan menjadi sia-sia tanpa pengenalan pribadi dengan Tuhan. Pengenalan pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan membuat kita semakin antusias. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita. Kita cinta kepada firman-Nya, kita baca merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya waktu banyak bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami pribadi dengan Tuhan, mereka akan semakin antusias untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, atau sahabat-sahabat Islam dimanapun kita berada hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan itu bisa membuat kita lupa terhadap Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak lupa dengan Tuhan? Maka tadi saya sudah singgung bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, pertanyaan penting bagi kita pada kesempatan ini, mengapa generasi setelah Yosua mereka melupakan Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya penting sekali kita mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka pengalaman itu akan terus membawa kita untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa pengenalan Tuhan, kita tidak punya cinta kepada Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, karena kita tidak mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita
mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Generasi setelah Yosua ini tidak mengalami langsung bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Mereka tidak punya pengalaman tersendiri dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak punya pengalaman secara pribadi, sehingga mereka melupakan Tuhan. Dan mungkin mereka berpikir bahwa apa yang diceritakan oleh generasi Yosua, mereka berpikir bahwa itu hanya sebuah cerita saja. Dan ini, saudara, pelajaran penting bagi kita hari-hari ini. Dan saya mengimbau kepada kita yang sudah berkeluarga, penting sekali kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita, tidak hanya sebatas cerita saja, tetapi kita juga harus mengarahkan mereka, menuntun mereka untuk benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi kepada generasi kita. Kalau kita tidak bisa lakukan seperti itu, maka mereka akan mencari kekristenan yang biasa-biasa saja. Dan mereka akan berpikir bahwa kekristenan hanya sebuah kekristenan turunan saja. Dan mereka tidak ada apa-apa. Dan inilah banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan karena tidak punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Orang gampang jatuh, orang gampang murtad, orang gampang meninggalkan Tuhan, orang gampang mencari alternatif lain dan di luar daripada Tuhan. Karena apa? Karena hanya cukup sampai cerita saja kepada keturunan kita. Hari ini mari kita belajar dari pengalaman yang terjadi di dalam bangsa Israel. Mereka karena hidup dalam kejayaan itu, mereka menceritakan, generasi Yosua menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang sudah mereka alami. Tetapi yang merespon ini hanya sekedar cerita saja, sehingga mereka tidak mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mendengar kisah tentang Tuhan, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini, saudara, satu hal penting yang mau saya katakan, kita juga harus mewariskan iman yang teguh, iman yang luar biasa kepada anak-anak kita mengenai pengalaman pribadi kita kepada generasi-generasi kita, supaya mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik dan mereka mengenal Tuhan, supaya mereka tidak lupa terhadap Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan mereka gagal mengajarkan iman kepada anak-anak mereka, sehingga generasi berikutnya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, ketika kita mulai melupakan Tuhan, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa, kita akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hari ini kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau hari ini kita belum mengalami Tuhan secara pribadi dengan Tuhan, maka mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau secara pribadi. Dan ketika kerinduan itu ada di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengalami secara pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu penting sekali kita membawa generasi kita untuk senantiasa dan mengarahkan mereka, menuntun mereka supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Poin yang kedua yaitu bahwa di dalam ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Akibat ketidaktaatan Israel, mereka terjerumus dalam penyembah berhala. Dan akibat dari penyembah berhala itu, apa yang terjadi? Penghukuman Tuhan turun atas kehidupan mereka. Dan ini yang penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus. Padahal sebelum Yosua meninggal, di dalam Yosua 24, pasal 24 ayat 15 dan seterusnya, ketika sebelum Yosua meninggal, Yosua sudah mengumpulkan bangsa itu. Lalu Yosua memberitahukan kepada bangsa itu dengan pilihan, apakah hari ini engkau beribadah kepada Allah orang Amori, Allah orang Het, Feris dan lain sebagainya,
Atau engkau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu? Maka pada hari ini pilihlah. Pada waktu itu mereka punya kerinduan dan mereka menyampaikan isi hati mereka kepada Yosua. Mereka katakan bahwa mereka mau beribadah kepada Allah anak nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mereka mendeklarasikan itu sebelum Yosua meninggal. Dan Yosua berkata bahwa mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan pada waktu itu. Tetapi saudara, setelah perjalanan mereka, setelah berjalan dengan waktu, janji mereka hanya tinggal janji saja. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat. Kejahatan mereka itu apa? Kejahatan mereka itu adalah mereka terlibat dalam penyembah berhala. Sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Padahal dari Musa, Yosua terus mengingatkan mereka supaya tidak ada Allah lain di hadapan mereka, hanya Allah Yahweh. Itulah yang harus mereka puja, itulah harus mereka sembah dan beribadah kepada Dia. Tetapi berjalan dengan waktu, mereka mengingkari janji itu. Dan janji mengingkari janji di hadapan Tuhan itu akibatnya mendatangkan penghukuman atas kehidupan mereka sendiri. Nah, saudara, janji Tuhan, Dia berkata kepada Yosua dan segenap umat Israel, Dia katakan bahwa janji itu untuk selama-lamanya. Dan Tuhan mau memberkati bangsa Israel selama-lamanya. Tetapi mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang melakukan kejahatan, sehingga janji itu tidak mendatangkan berkat bagi mereka, tetapi Tuhan mendatangkan penghukuman. Karena apa? Karena kejahatan mereka. Firman Tuhan berkata bahwa penyembah berhala itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara, mereka mengenal Tuhan, mereka tahu tentang Tuhan. Dan saya percaya bahwa dari generasi Yosua menceritakan banyak hal. Dan saya juga yakin percaya bahwa generasi Yosua pun mereka menceritakan bahwa Allah tidak mau diduakan. Allah mau Dia nomor satu. Dan saya percaya mereka menceritakan itu kepada generasi setelah Yosua. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidup mereka, yang mereka lakukan adalah apa? Adalah menyembah berhala. Dan ini juga sering terjadi dalam kekristenan kita hari-hari ini. Orang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi penyembahan berhala jalan terus. Dikatakan orang Kristen, tapi masih melakukan ritual-ritual yang tidak baik, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal sudah menjadi orang Kristen. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, hanya satu saja yang harus kita muliakan, harus kita sembah, yaitu Allah saja. Tidak boleh yang lain lagi. Kalau kita beribadah kepada Allah yang lain lagi, maka akibatnya ada penghukuman atas kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau mau jadi Kristen, marilah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada yang lain lagi. Seperti pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Padahal janji Tuhan kepada mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa hanya Tuhan saja yang mereka sembah, hanya Tuhan saja yang mereka muliakan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kejahatan dengan menyembah para Baal yang menjadi kepercayaan orang-orang Kanaan itu. Itulah akibatnya ketika mereka tidak menaati Tuhan. Padahal Tuhan katakan membasmi semua, tetapi mereka menyisakan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka juga ikut terjerumus. Nah, seringkali kita juga terjadi dalam kehidupan juga demikian. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita yang mempengaruhi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi seringkali terbalik. Terbaliknya, kita yang mengakui bahwa kita sudah mengenal Tuhan, tetapi ketika kita ada di dalam komunitas yang tidak mengenal Tuhan, lama-kelamaan kita yang tertarik ke sana. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita
Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, pertahankan itu, dan kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi contoh teladan dimanapun kita berada, baik waktu kita ada di komunitas kita, baik waktu kita ada di pekerjaan kita, baik waktu kita ada di sekolah kah, ada di kantor kah, atau di mana saja. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka alangkah lebih baiknya kita menjadi terang, kita menjadi panutan, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Dan biarlah melalui kehidupan kita, bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan ketika orang melihat kita, ketika kita ada di tengah-tengah komunitas kita, biarlah kemuliaan itu boleh bersinar dan membawa dampak yang baik kepada mereka. Siapa tahu melalui kehidupan kita, banyak orang boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan saudara atau sahabat-sahabat Jesus Life dimanapun kita berada, akibat dari penyembah berhala itu Tuhan murka atas mereka, atas bangsa Israel, karena generasi itu tidak mengenal Tuhan. Dan oleh karena itu, jangan kita menduakan Tuhan dengan apapun. Ya, jangan kita menduakan Tuhan. Penyembah berhala, terkadang Bapak Ibu Saudara, penyembah berhala itu orang berpikir bahwa ada patung, ada pohon, ada batu, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa hari ini, sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita sanjung lebih tinggi daripada Tuhan, itu juga termasuk penyembah berhala. Jadi Tuhan tidak mau bahwa menggantikan posisinya dengan suatu apapun dalam kehidupannya, dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mau bahwa dia tetap mencari nomor satu di dalam kehidupan umat manusia. Sesuatu yang kita agungkan melebihi daripada Tuhan itu sudah termasuk penyembah berhala. Atau kita memuji-muji kekayaan kita, atau kita memuji-muji harta kita lebih daripada Tuhan. Saudara dan saya sedang ada di dalam penyembah berhala. Tuhan mau hanya Tuhan yang layak kita puji, hanya Tuhan yang layak kita muliakan, hanya Tuhan yang layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena akibat penyembahan itu, Tuhan murka dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan-tangan musuh, sehingga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberkati mereka. Tuhan mau mereka ada di tanah menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati dalam kelimpahan Tuhan di tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka mengikuti kemauan mereka, kehendak mereka, sehingga mereka terjerumus dalam penyembah berhala, para dewa-dewa yang ada di Kanaan pada waktu itu. Maka Tuhan memurkai mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan-tangan musuh yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan, sehingga mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Saudara, kalau hari ini saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan dan terus ada di dalam berkat Tuhan, maka mari kita jangan menyimpan ke kiri dan ke kanan, tetapi arahkan hidup kita kepada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Tuhan, menjadi juru selamat dalam hidup kita, dan tidak boleh sesuatu mengganggu itu, dan kita tetap ada di dalam Tuhan. Kalau kita menyimpan ke kiri dan ke kanan, maka yang kita dapat adalah penderitaan, yang kita dapat adalah kutukan yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita ada di dalam kebenarannya, ketika kita mengikuti kehendaknya, ketika kita taat kepada Dia, maka saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, hari ini jangan ada sesuatu dalam kehidupan kita yang melebihi Tuhan, tetapi biarlah kita jadikan Tuhan melebihi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya rindu kita belajar dari pengalaman-pengalaman bangsa Israel sebagai sebuah pelajaran penting bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita melangkah, supaya kita bertindak, supaya kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kita tetap berwaspada, kita tetap ada di jalur Tuhan, supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam jalur Tuhan, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Usaha kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Harapan impian kita pasti kita menikmati di dalam kehidupan kita.
karena kita berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, jangan menyimpan ke kiri dan ke kanan. Karena ketika kita menyimpan ke kiri dan ke kanan, maka kita pasti akan mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, jangan kita memuja sesuatu dalam kehidupan kita lebih daripada Tuhan. Tetapi mari kita posisikan Tuhan lebih dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, setiap kali bangsa Israel berontak, setiap kali bangsa Israel keluar dari jalur Tuhan, ketika mereka mencari alternatif sendiri, Tuhan memberikan kepada mereka penghukuman, dan Tuhan membiarkan mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan itu Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Supaya apa, saudara? Supaya mereka juga tahu bagaimana Tuhan menuntun mereka untuk menikmati janji Tuhan, tetapi mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mau kasih tahu kepada kita, melalui kebenaran firman Tuhan ini, tetap kita taat kepada Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau diberkati oleh Tuhan, tidak usah aja taat kepada Tuhan. Dan kita tidak taat kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak rugi, kita sendiri yang rugi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, kalau hari ini kita masih melawan Tuhan, ya, kita sakit sedikit, kita datang ke dukun, kita sakit sedikit, kita berpikir orang yang buat kita dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan cari di luar daripada Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan jawaban atas setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, ketidaktaatan menghalangi janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dia berkata begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, lalu ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok yang merampasi mereka. Ia membiarkan mereka dikepung musuh di sekelilingnya. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, padahal kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 ayat 2 itu, bahwa Tuhan berjanji untuk memberkati mereka selama-lamanya. Tetapi karena mereka tidak taat kepada Tuhan, ketidaktaatan itu menghalangi janji Tuhan kepada mereka. Saudara, Tuhan berjanji untuk memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak taat lagi kepada Tuhan, ketidaktaatan kita itu bisa menghalangi berkat Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan bisa menghambat berkat Tuhan. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan bisa menghalangi jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan, apapun kondisi keadaan kita hari ini, kita tetap taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, janji Tuhan senantiasa tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel? Mereka apa? Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga janji sebenarnya menjadi janji yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel adalah janji kelimpahan. Tapi karena ketidaktaatan mereka, apa yang terjadi? Kesulitan, mereka dirampok, mereka dirampasi. Saudara, mungkin hari ini, saudara, kita punya persoalan itu berbeda dengan persoalan yang ia alami oleh bangsa Israel. Mungkin dulu mereka dirampasi oleh harta kekayaan mereka. Mereka dirampok harta kekayaan mereka. Mungkin hari ini, saudara, kita mungkin tidak dirampok, ya, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Mungkin yang dirampok itu adalah damai sejahtera kita. Mungkin yang dirampok itu adalah sukacita kita. Mungkin yang dirampok itu adalah kedamaian kita. Sehingga kita semakin terpuruk, kita semakin ditekan, kita semakin sakit di hadapan Tuhan, mengalami penderitaan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan.
Saudara, orang yang tidak taat kepada Tuhan, saya mau melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau beritahu bahwa mereka tidak akan dapat apa-apa karena tidak taat. Kita melihat bahwa contoh seperti Adam dan Hawa, ketika mereka dua tidak taat lagi kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengusir mereka. Sebenarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu, mereka menikmatinya, semua ada di sana. Tetapi karena ketidaktaatan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengusir mereka dari taman itu. Nah, oleh karena itu, hari ini kalau kita mau supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya mau supaya setiap doa kita, setiap kerinduan, kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan menghalangi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika janji Tuhan itu dihalangi oleh ketaatan kita, maka saudara, yang kita dapat adalah firman Tuhan jelas tadi katakan bahwa mereka dirampas, mereka dirampok, dan Tuhan membiarkan mereka. Bayangkan saudara, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, dan akibatnya Tuhan membiarkan kita. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, Tuhan telah berjanji memberikan tanah yang penuh dengan berkat. Tetapi karena ketidaktaatan orang Israel, mereka tidak bisa menikmati janji itu. Yang mereka menikmati adalah kesusahan, penderitaan, penghukuman, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenyamanan, kelimpahan, hidup diberkati oleh Tuhan, seringkali bisa juga menghambat kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada kita, hari ini kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kalau kita hari ini sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, rumah tangga kita berhasil mungkin, anak masa depan anak-anak kita berhasil mungkin. Hari ini, saudara, dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita, alangkah lebih baiknya kita meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan kita terlena dengan itu lalu kita melupakan Tuhan. Jangan kita terlena dengan apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, lalu kita waktu lagi untuk Tuhan. Jangan kita terlena dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita dulunya setiap waktu kita berdoa kepada Tuhan, tetapi karena kita terlena dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, kalau kita seperti itu, lihat saja waktu berjalan, mungkin juga bisa terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Saya tidak berdoa kepada saudara bahwa saudara menikmati itu lalu saudara akan bangkrut, akan hancur, tidak. Tetapi saya mengingatkan kita, ketika kita dipercayakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, sebenarnya kita semakin antusias lagi. Hari ini mungkin kita berdoa 1 kali, mungkin kita bisa berdoa 3 kali, 4 kali. Semakin semangat kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya hubungan yang erat. Semakin kita erat dengan Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semakin kita berbuah banyak, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua rindu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan, maka hiduplah taat kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sampai kita menikmati, sampai kita lihat janji penggenapan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Poin yang terakhir bagi kita yaitu kembali kepada ketaatan. Karena kembali kepada ketaatan adalah jalan menuju pemulihan. Kalau bangsa Israel tidak kembali taat kepada Tuhan, mereka tidak mengalami pemulihan. Tetapi kalau mereka kembali taat kepada Tuhan, maka melalui ketaatan mereka, Tuhan akan membuka sebuah jalan pemulihan bagi mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, dan Tuhan akan kembali memberkati kehidupan mereka. Maka di dalam ayat 16, Tuhan membangkitkan, ayat yang ke-16 dikatakan Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Jadi ketaatan, Tuhan mengingatkan kembali untuk taat. Karena mereka sudah mengalami kesulitan dan mereka berseru. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim
untuk menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Jadi kalau kembali taat kepada Tuhan, kembali melakukan apa yang Tuhan mau, maka itu menjadi sebuah jalan untuk menikmati pemulihan di dalam kehidupan orang percaya. Kalau mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak mengalami pemulihan. Kalau mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri, mereka tidak mengalami pemulihan. Tetapi di sini dikatakan kembali mereka taat kepada Tuhan, maka ketaatan itu menjadi sebuah jalan untuk Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kita lihat bahwa meskipun orang-orang Israel berkali-kali jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka dipulihkan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, hari ini saya tahu bahwa perjalanan kehidupan kita tidak mulus-mulus saja. Seperti sebuah pujian, dia katakan bahwa Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Tuhan juga tidak berjanji jalan itu selalu rata. Dan saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi penting ketaatan kita kepada Tuhan. Karena ketaatan itu adalah pintu berkat untuk saudara dan saya. Ketaatan itu bisa menghadirkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan kepada Tuhan bisa mendatangkan jawaban atas apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita sedang ada di dalam sebuah persoalan, mungkin kita sedang ada di dalam sebuah pergumulan, mungkin kita ada di dalam sebuah penderitaan. Apakah kita saat ini ada di dalam terganggunya kesehatan kita? Hari ini saya mau katakan kepada kita, asal kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Tuhan pasti memulihkan kehidupan saudara dan saya kalau ketika kita taat kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka kembali taat kepada Tuhan, dan di dalam perikop itu sepanjang ayat itu berkata bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi saudara, kalau mereka melakukan dosa lagi, Tuhan mendatangkan perhukuman, Tuhan mendatangkan lagi penderitaan bagi mereka. Nah, oleh karena itu kita belajar daripada bangsa Israel bahwa kita harus taat kepada Tuhan, karena ketidaktaatan itu bisa menghalangi, bisa membatasi, bisa menghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi orang yang mau bertobat. Hari ini kalau kita ragu-ragu, hari ini mungkin kita tidak taat lagi kepada Tuhan, mari saudara kita kembali kepada Tuhan supaya kita bertobat dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan ketika Israel kembali kepada Tuhan, dia memulihkan keadaan mereka. Dan saya juga percaya kita juga bisa mengalami pemulihan Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, dia berkata begini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita datang mengakui kelemahan kita, kita mengakui dosa kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan, mereka kembali taat kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan hari ini kalau kita kurang taat kepada Tuhan, atau hari-hari ini kita tidak taat kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memulihkan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kita belajar taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, bahwa ketidaktaatan bangsa Israel setelah menduduki tanah perjanjian membawa akibat yang serius. Mereka melupakan Tuhan sehingga iman mereka menjadi lemah. Mereka jatuh dalam penyembah berhala, dan Tuhan penghukuman atas turun atas mereka, dan mereka kehilangan berkat Tuhan sehingga mereka penuh dengan kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan mereka kalau mereka kembali taat kepada Tuhan. Hari ini saya mau melalui kebenaran firman Tuhan ini,
kita belajar dan kita belajar taat kepada Tuhan. Sekali lagi, apapun keadaan kita hari ini, tetaplah kita taat kepada Tuhan, karena ketaatan kita kepada Tuhan akan mendatangkan berkat di dalam setiap kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita, dan pelajaran penting ini kita boleh menerapkan di dalam kehidupan kita, supaya dalam perjalanan hidup kita, kita berhati-hati. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berhati-hati dalam tindakan kita, dalam perjalanan hidup kita, maka saya percaya bahwa kita akan menikmati keberhasilan dan keberuntungan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan kesempatan ini boleh menjadi bekal atau pelajaran penting bagi kita. Shalom.